Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqul adzim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, segala sesuatu yang bersusunan dengan iman, ketika kita punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercerminkan suatu iman itu dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Al-Quran merupakan suatu panutan buat kita. Iman merupakan suatu hal yang tercengkerama dalam hati kita. Zikrullah fi qulubuhum. Zikir kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia, manusia senantiasa bergelantung dengan kemaksiatan yang ada. Sedangkan usia kita, umur kita, kapan kita diambil? Kala idza balaqatit tarok wa qilla man raq wa dzanna annahu firaq syakartul maut. Malaikat maut pun tidak tahu kapan diperintah untuk mengambil nyawa kita. Bisa jadi setelah antum mendengarkan tausiah ini, oh iya, bisa jadi kita diambil dalam keadaan di tempat kemaksiatan. Bisa jadi kita diambil oleh Allah dalam keadaan di tempat di dalam majelis. Tapi sungguh susah sekali. Dalam suatu riwayat, barang siapa yang dia meninggal pada hari Jumat, maka dia akan dibebaskan dengan fitnah kubur. Tetapi apakah itu kriteria seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz pasti akan meninggal hari Jumat? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan orang yang dalam keadaan hina, seorang pelacur yang dihina sana hina sini, seorang dalam kehidupannya dia selalu berjuang dalam kemaksiatan, belum tentu dia akan masuk neraka. Karena cacian mereka yang ngerti agama senantiasa mencaci, maka pahalanya orang yang ahli ibadah ini pindah ke mereka yang dicaci. Makanya jangan mencaci orang yang dalam keadaan apapun di depan kita. Belum tentu. Hanya Allah yang tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan hadis riwayat Bukhari nomor 15. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi ada 3 perkara yang jika ini terdapat pada diri seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman itu seperti apa? Coba kalau kita bayangin, kalau iman itu aja sendiri bagaimana? Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Rukun iman itu seperti itu. Itu baru namanya iman. Belum kita mendapatkan manisnya iman. Apa 3 itu? Yang pertama, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Jadi kita menjadikan Allah dan Rasul lebih yang kita cintai daripada mereka-mereka yang keduanya. Jadi apapun yang terjadi kita lebih mencintai Allah dan Rasul daripada yang lainnya. Pernah apakah ini yang terjadi? Pernah ini dikutip dalam riwayat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Suatu ketika Abu Bakar sodakoh. Dengan sodakohnya yang luar biasa, Umar bin Khattab ngikut ini sodakoh juga. Kemudian Umar bin Khattab sodakoh ini, Abu Bakar sodakoh ini, Umar bin Khattab ikut juga sodakoh ini. Abu Bakar ini, Umar bin Khattab juga. Ini orang dua ini, Khulafa Rasyidi ini, sahabat Rasulullah ini berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sampai pada suatu ketika Rasulullah itu dengar, katanya Abu Bakar sampai habis-habisan ini nggak ada. Bahkan ruang kursi di ruang tamu pun nggak ada. Rasulullah rupanya dengar. Kemudian dipanggillah Abu Bakar.
Abu Bakar, ditanya Abu Bakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Abu Bakar, apa benar semua itu kamu sodakohkan? Abu Bakar diam, tidak menjawab. Karena wibawa Rasulullah itu luar biasa. Aura pancaran sinar Rasulullah itu cahaya luar biasa. Kemudian ditanya yang kedua, Idzan malak, apa yang kau punya Abu Bakar? Abu Bakar diam. Rasulullah nanya lagi, hai Abu Bakar, apa benar semua kamu sodakohkan? Terus apa yang kamu punya? Jawaban Abu Bakar benar-benar memukul daripada suatu hal yang di dalam majlis itu. Benar-benar memberikan suatu hal karismatik tersendiri. Apa jawaban Abu Bakar pada baginda Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, ketahuilah memang benar berita itu, bahwa semua itu akan aku sodakohkan. Kemudian apa yang kau punya Abu Bakar? Yang kau punya hanyalah Allah wa anta ya Rasulullah. Begitu mendengar jawaban itu, yang kau punya Allah wa anta ya Rasulullah. Yang kau punya hanya Allah dan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memeluk Abu Bakar sambil membisikkan di telinga kanannya. Apa yang dibisikkan? Anta ma'afil jannah. Anta ma'afil jannah Abu Bakar. Coba. Ini tadi merupakan suatu iman. Di mana kita di sini ialah ketika kita mendapatkan manisnya iman. Ketika kita jadikan Allah dan Rasul adalah nomor satu. Di atas segalanya. Di atas harta kita. Kemudian yang kedua. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi kalau misalkan si Pak Ustadz ini mencintai si A, dia akan mencintai dalam satu majelis itu kalau bukan karena Allah. Nah, sekarang kalau kita cinta dengan karena Allah, itu apa? Cinta majelis, cinta sholawat, cinta segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang namakan warka'u ma'arokin, cinta jamaah, cinta sholat, cinta makrifat. Ini banyak sekali kegiatan. Makanya obatnya hati ketika kita kumpulin orang-orang yang ahli ibadah. Jangan kita ngumpul yang non ibadah. Alias apa? Kalau kita ngumpul mereka-mereka yang nggak beribadah, ya kalau iman kita kuat, kalau iman kita lemah, kita bisa kena arus mereka. Kecuali misi mereka adalah misi dakwah. Di mana memberikan suatu siraman rohani bagi mereka-mereka yang kehausan dengan iman. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dan dia benci kembali kepada kekufuran. Seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Jadi dengan suatu hal yang kufur. Yang bersifat kafir, dia bencinya minta ampun. Makanya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa antallahul munafikina wal munafikati wal kufara naro jahannam khalidina fiha. Mereka orang-orang munafik, orang yang kufur, yang kafir, sudah tempatnya dia akan di neraka jahanam. Yang itu memang tempat yang paling bagus. Wala'anahumullah, Allah melaknatnya. Makanya ketika mereka melakukan segala sesuatu yang di luar ini semua, mereka selalu mengingat dengan dosa-dosa mereka. Kembali lagi kepada apa? Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khair wa syarr. Imannya dipertajam. Kemudian sholatnya diperkhusyukkan. Fikirnya Masya Allah. Jam 2 malam sudah bangun. Dalam keadaan apapun semua masih hening. Sudah sujud sama Allah. Sholat tahajud. Kemudian zikir, istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, sambil menunggu qabla subuh. Setiap hari bisa istiqomah tanpa harus menggunjing sana, gunjing kanan, gunjing kiri, fitnah kanan, fitnah kiri. Maka apa yang terjadi? Mudah-mudahan mereka seperti itu. Yang selama ini menjalankan seperti itu, antum menjalankan seperti itu, mudah-mudahan dijadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Tergolong dalam 3 ini tadi. Yaitu manisnya iman, yaitu dijadikanlah Allah dan Rasul itu adalah merupakan sesuatu nomor 1. Dan dia melaksanakan, tidak akan mencintai segala sesuatu karena bukan karena Allah. Yang ketiga, di dalam dia membenci suatu kekufuran sebagaimana dia takut ketika dia dimasukkan ke dalam neraka.
Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah kita perangi segala sesuatu yang berbau kufur. Kita jalankan segala sesuatu yang berbau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala apapun yang terjadi ketika kita dalam kesulitan hanya minta pada Allah. Jangan meminta selain Allah. Karena itu adalah pembiasan, bisikan, suatu hal yang berbau, hal yang tidak diridhai oleh Allah. Yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disayang oleh iblis. Maka di sini sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongannya pada Allah Subhanahu wa taala bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Tanpa meninggalkan sholat. Dalam kesulitan apapun, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah kunci di mana kita bisa mencari solusi. Kepada apa? Kepada yang menciptakan kita. Kepada orang yang telah menjalankan kita. Kepada orang benda, kalau kita lihat seperti pewayangan wayang dalangnya. Kita mohon pada Allah yang menciptakan kita. Allah yang maha segalanya. Dalam Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hanya bisa mohon pada Allah. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari kita kembali, kita kaji lagi pentingnya iman, pentingnya manisnya iman, dan kita jalankan. Jangan sampai kita mendapatkan rahmat Allah yang sifatnya hanya merupakan rahmat khasah, hanya merupakan rahmat ammah. Kita benar-benar mendapatkan rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.